Tempat rahasia markas besar Tiangong sangat berbahaya. Sebagai leluhur iblis, bagaimana dia tidak tahu? Dia juga berkali-kali menyerang tempat rahasia markas besar Tiangong. Meski banyak yang hancur, masih ada beberapa harta karun yang diwariskan. Ini juga menyebabkan Sengong Tianzun membangun tempat rahasia yang awalnya milik pengrajin sebagai kawasan terlarang. Jika aku terburu-buru mengirim orang yang kuat, aku khawatir itu akan berbahaya. Kecuali itu adalah level tertinggi, itu bisa mundur dengan aman. Sepertinya untuk saat ini, aku hanya bisa membiarkan bocah itu berkembang di dalamnya. Gumam leluhur iblis abis memiliki tampilan yang suram. Dia secara alami mengetahui rahasia mengerikan dari markas besar Tiangong. Bahkan jika dia ingin membunuh Qin Chen lagi, dia harus merencanakan dan kemudian bergerak. Memikirkan hal ini, leluhur iblis abis segera mulai mengeluarkan beberapa perintah. Meskipun dia tidak akan mengirim ahli untuk membunuh Qin Chen, para master iblisnya telah dikerahkan di tempat rahasia markas besar Tiangong selama bertahun-tahun. Secara alami, dia memiliki banyak tangan gelap dan dapat membuat beberapa keputusan melawan Qin Chen. Hei, nak, tunggu saja kepalamu hangus terbakar. Saat perintah diberikan, leluhur iblis abisal menyeringai dan tertidur lagi setelah beberapa saat. Setelah dia dipukul oleh Qin Yueqi di medan perang 10.000 ras, dia juga menderita beberapa luka ringan dan tentu saja perlu memperbaiki dirinya sendiri. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adapun Qin Chen, dia hanya menempati sudut kecil di hatinya. Lagi pula, lawannya adalah pemimpin dari orang-orang seperti Xiao Yao Zizun. Di tempat rahasia markas besar Tiangong, di sebuah istana megah, sosok dengan wajah tersembunyi di kegelapan menerima pesan. Pesan ini sangat rahasia. Begitu kekuatan aura yang menakutkan menyapu indera ilahi, itu langsung menghilang dan berubah menjadi kehampaan. Perintah dari leluhur iblis abisal, Qin Chen. Itu hanya orang kecil. Tidak hanya Sengong Tianzun menunjuknya sebagai wakil kepala aula, tetapi sekarang bahkan leluhur iblis abisal mengirim pesan secara pribadi agar saya mengambil tindakan untuk menghancurkan masa depan Qin Chen. Ini menarik. Gumam sosok gelap ini memancarkan cahaya dingin di matanya. Yah, aku sudah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, tapi aku tidak melakukan apa-apa lagi, tapi aku bisa bergerak dan bersenang-senang. Hehe, Qin Chen, wakil kepala aula, tunggu saja, aku harus membiarkan Sengong Tianzun membakar dirinya sendiri dan merasa puas. Suara bayangan hitam ini jatuh, dan diam-diam menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, beberapa pesan dikirimkan secara diam-diam ke beberapa orang di tempat rahasia markas besar Tiangong. Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa leluhur iblis abisal telah mengambil tindakan terhadapnya. Setelah meninggalkan tempat warisan, dia dan Zhen Yandizun langsung bergegas menuju istana mereka. Namun di sepanjang jalan, Qin Chen sedikit mengernyit. Karena, sejak awal meninggalkan tempat warisan, di sepanjang jalan, banyak kesadaran ilahi datang dan menimpanya satu demi satu. Kesadaran ilahi semacam itu sangat ganas dan memiliki rasa pengawasan. Bahkan orang-orang ini sedang mendiskusikan sesuatu secara rahasia. Sepanjang jalan, selama Qin Chen dan orang-orang yang mereka lihat, mereka semua menunjuk. Qin Chen, sepertinya kita telah menjadi selebritas di Tiangong. Ucap Zhen Yandizun berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit kesungguhan di matanya. Tuan, kamu terlalu pandai menaruh emas di wajahmu. Yang menjadi terkenal adalah Qin Chen. Apa hubungannya denganmu? Ucap Yao Guangzun dengan nada mengejek. Muridku, apa yang kamu katakan, bisakah kamu memberi wajah pada tuanmu ini? Ucap Zhen Yandizun tidak bisa berkata apa-apa. Abaikan saja, tidak perlu diperhatikan. Ucap Qin Chen tenang dan puas, dia tentu saja tidak akan peduli dengan instruksi orang-orang ini. Ketiganya dengan cepat kembali ke istana mereka. Namun, Qin Chen sedikit mengernyit saat dia mendekati istananya. Zhen Yandizun juga menghentikan sosoknya, wajahnya sok. Di luar istana mereka, ada banyak orang yang mengepung, beberapa memakai jubah diaken dan beberapa memakai jubah penatua. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, seperti samudera luas aura mulia, tersebar di dunia ini. Melihat Qin Chen dan yang lainnya datang, ada banyak keributan dan diskusi di lapangan.
Banyak orang menatap Qin Chen, tetapi mata mereka tidak ramah. Apakah kamu Qin Chen? Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjalan keluar, dan sebelum Qin Chen dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka, mereka sudah berhenti di depan mereka bertiga, menatap Qin Chen. Orang tua ini, mengenakan jubah apoteker, memiliki temperamen yang luar biasa, dan tingkat kultivasinya seperti puncak Dizun. Matanya berkedip, menatap Qin Chen dengan jijik. Posturnya tinggi, seperti seorang senior memandang rendah seorang junior. Qin Chen, ini tetua Long Yuan. Dia seorang penatua di Tiangong. Ucap Zhen Yan Dizun buru-buru berkomunikasi dengan Qin Chen, memberitahu Qin Chen identitas pihak lain. Zhen Yan Dizun takut Qin Chen akan mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia bergegas maju, membungkuk terlebih dahulu, dan kemudian mengucapkan beberapa kata yang baik. Penatua Long Yuan, gumam Qin Chen tersenyum. Namun, dari mulut Yumo Dizun, Qin Chen kebetulan mengetahui bahwa Penatua Long Yuan adalah salah satu mata-mata dari klan iblis. Qin Chen tiba-tiba melirik semua orang yang hadir, lalu menatap Penatua Long Yuan, dan berkata sambil tersenyum, ternyata tetua Long Yuan. Anda sepertinya tidak tahu perbedaan antara martabat dan inferioritas. Seharusnya seorang penatua lebih hormat di depan penjabat wakil kepala aula. Segera setelah pernyataan ini keluar, ada kegemparan di lapangan, dan banyak diaken dan penatua melotot. Hahaha, apakah ada perbedaan antara superioritas dan inferioritas? Aku telah bekerja sebagai penatua di Tiangong selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat pemuda sombong sepertimu. Itu memang benar kamu adalah wakil ketua aula, tetapi baru saja diangkat, tetapi aku tidak menyetujuinya. Master Dizun kecil juga ingin menjadi wakil ketua aula. Itu konyol, ucap Penatua Long Yuan memandang Qin Chen dengan dingin. Wakil ketua aula adalah orang yang ditunjuk dengan hasil runding tingkat tinggi, bukan ditunjuk oleh tuan muda ini sendiri. Jika tetua Long Yuan memiliki pendapat, Anda dapat mengatakannya kepada Tianzun pengrajin kuno, atau Anda juga dapat langsung berbicara kepada penguasa aula. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit. Hahaha, di mana aku punya komentar. Selamat, ucap Penatua Long Yuan tertawa keras dan berkata lagi, dikatakan bahwa wakil Hal Master Qin dulunya adalah putra suci eksternal dari Tiangong dan belum pernah ke tempat rahasia markas sebelumnya. Setelah datang langsung menjadi wakil ketua aula, itu pasti luar biasa dalam kekuatan. Ini mungkin tampak seperti pujian, tetapi kedengarannya kasar. Banyak tetua yang hadir merasa tidak nyaman setelah mendengarnya, karena Qin Chen memang menjadi wakil-wakil ketua aula langsung dari Putra Suci, sesuatu yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Karena wakil ketua aula dapat dikenali oleh semua senior, kekuatannya pasti luar biasa. Saya tidak tahu, beranikah penjabat wakil kepala aula menerima tantangan dari penatua ini. Jika Anda ingin bertindak sebagai wakil ketua aula, Anda seharusnya sangat senang untuk membiarkan saya melihat kekuatan Anda, bukan? Ucap Penatua Long Yuan memandang Qin Chen sambil tersenyum, tetapi matanya dingin, seperti pisau, melesat langsung ke langit, mekar pelangi ilahi. Begitu ucapan ini keluar, Zhen Yan Dizun tiba-tiba berubah warna dan buru-buru menatap Qin Chen. Penatua Long Yuan adalah penatua veteran yang telah mencapai keberadaan puncak. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan lebih kuat dari Penatua Gusu, setidaknya satu tingkat dengan Tetua Yehe. Bahkan, dalam hal senioritas, dia tidak lebih lemah dari Tetua Yehe. Dia ingin menantang Qin Chen. Jika dia kalah, dia akan kehilangan muka, tetapi jika dia menang, Qin Chen akan mendapat masalah. Hehe, apa yang tidak disetujui oleh wakil-wakil ketua balai? Atau, wakil-wakil ketua balai ketakutan? Penatua Long Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja, Penatua Long Yuan telah bekerja keras dan membuat prestasi luar biasa. Dia telah bekerja di Tiangong selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar, tetapi setelah bertahun-tahun, Penatua Long Yuan belum bisa menjadi wakil kepala aula, tetapi Qin Chen yang baru saja tiba telah menjabat sebagai wakil aula. Jelas, itu berarti orang ini seharusnya memiliki hal-hal luar biasa sendiri, dan tidak apa-apa untuk memberikan petunjuk kepada Penatua Long Yuan. Dengan prestise Lord Hallmaster, tentu saja dia tidak akan membuat pilihan yang salah.
Jika dia bisa menjadikan Qin Chen ini sebagai wakil-wakil kepala aula, itu menunjukkan bahwa wakil ketua aula pasti luar biasa. Sekarang tergantung pada apakah wakil ketua aula bersedia memberikan instruksi kepada Penatua Long Yuan. Suara cibiran, ejekan dan olok-olok, dan itu terdengar di kerumunan, semuanya membuat keributan. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka sengaja mengaturnya, beberapa tidak puas dengan Qin Chen sendiri, dan lebih banyak dari mereka datang untuk melihat kegembiraan, yang bukan masalah besar. Lagi pula, tidak ada yang senang membiarkan putra suci eksternal yang belum pernah ke tempat rahasia markas menjadi wakil kepala aula secara langsung. Untuk sesaat, seluruh adegan penuh dengan diskusi. Di Pulau Pengrajin Pusat, Tianzun pengrajin kuno dan beberapa wakil kepala aula lainnya yang hadir juga telah menerima berita tersebut. Mereka saling memandang dan melewati kehampaan dan mendarat di kediaman Qin Chen. Pengrajin kuno Tianzun, ini orang yang kamu bawa. Mengapa kamu tidak pergi membantu untuk menyingkirkannya? Ucap Tianzun yang bertubuh kekar berkata sambil tersenyum. Penatua Long Yuan dan yang lainnya juga telah bekerja keras. Sekarang mereka melihat orang luar langsung menjadi penjabat wakil kepala aula, minat mereka secara alami akan berfluktuasi. Bukankah itu cukup untuk membuat mereka gila? Ucap Wending Tianzun berkata dengan enteng. Penatua Long Yuan dan yang lainnya dianggap sebagai penatua Tian Gong kita. Selain itu, saya juga sedikit penasaran dengan perintah Tuan Aula, saya ingin tahu apa yang istimewa tentang anak ini. Apakah kamu tidak ingin tahu? Ucap beberapa wakil kepala aula semua memiliki mata mereka berkedip dan masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Jueji Tianzun memandangi pengrajin kuno Tianzun sambil tersenyum, tetapi dia memiliki pandangan yang berbeda di matanya. Tianzun pengrajin kuno mengerutkan kening, dan berkata dengan tenang, jangan gunakan kata-kata untuk memprovokasi saya. Apa yang dapat saya lakukan dengan masalah ini? Qin Chen dibawa kembali oleh saya, tetapi perintah diberikan oleh Tuan Aula. Jika Anda ragu, Anda bisa pergi ke Tuan Aula. Ada hal lain yang harus saya lakukan, saya tidak akan menemani Anda. Setelah Tianzun pengrajin kuno selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata wakil ketua aula lainnya berkedip-kedip, tetapi mereka semua memahami sikap pengrajin kuno itu. Selama dia tidak bergerak, mereka secara alami tidak akan peduli. Lalu, apa kemampuan yang dimiliki Qin Chen? Mereka juga menantikannya. Di atas mansion, Penatua Long Yuan memandang Qin Chen dengan tatapan berbisa di matanya. Kenapa? Kamu tidak setuju? Ucap Penatua Long Yuan berkata dengan ringan, menjilat lidahnya. Tidak masalah apakah Qin Chen setuju atau tidak. Jika dia setuju, dia akan langsung menekan Qin Chen dan membuatnya kehilangan muka. Jika dia menolak untuk setuju, hehe, haha, siapa yang akan peduli dengan Qin Chen, yang baru saja ditunjuk sebagai wakil ketua aula. Alun-alun terbuka sangat sepi, dan banyak tetua memandang Qin Chen dengan mata berbeda. Merasakan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, atau permusuhan, atau kesombongan, atau kemarahan. Di depan semua orang, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Itu membuat dirinya sepertinya harus membuktikan diri menjadi sebagai wakil ketua aula. Awalnya, Qin Chen sangat tidak peduli dengan posisi wakil ketua aula, tapi sekarang tindakan orang-orang ini membuat Qin Chen sedikit tidak senang. Selain itu, Qin Chen juga mengerti bahwa ini seharusnya dilakukan oleh seseorang dari klan iblis. Anda tidak bisa menahannya seperti ini. Haha, tantangan. Saya tidak tahu di mana Penatua Long Yuan ingin menantang. Ucap Qin Chen tertawa. Tentu saja di arena pengerjaan ini. Ucap Penatua Long Yuan menjilat bibir bawahnya, matanya yang dalam penuh dengan senyuman dan berkata lagi, mungkin wakil ketua aula masih belum tahu. Meskipun Tian Gong kita adalah tempat untuk memurnikan alat, tapi di Pulau Pengrajin ini juga merupakan sepasang arena pertempuran, yang dapat digunakan oleh banyak pemain kuat di tempat rahasia markas untuk berlatih. Di antaranya, ada larangan untuk mencegah campur tangan pihak luar. Penatua Long Yuan menyeringai, Anda tidak perlu mencari alasan, jika Anda takut, Anda bisa menolak. Namun, saya pikir Anda sebagai wakil ketua aula adalah seorang jenius tak tertandingi, dan seharusnya tidak mengecewakan saya. Ucap Penatua Long Yuan menatap Qin Chen. Seluruh kehampaan sangat hening,
dan banyak tetua yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat. Qin Chen, wakil ketua Aula yang baru diangkat. Faktanya, semua orang tahu bahwa Qin Chen masih sangat muda, dan apa yang disebut instruksi dan tantangan Penatua Long Yuan sebenarnya untuk menghancurkan wajah Qin Chen. Tidak ada seorang pun di sini yang idiot, semua orang memahaminya, jadi di mata orang luar, Qin Chen dapat menolaknya, dan bahkan jika Qin Chen takut dan tidak berani, para tetua yang hadir juga akan mengerti. Namun, bahkan jika dipahami bahwa selama Qin Chen menolak, maka tidak ada yang akan peduli dengan jabatan wakil ketua Aula Qin Chen. Seorang wakil ketua Aula yang bahkan tidak berani menerima tantangan tetua, tidak akan ada yang peduli dengan perintahnya. Karena Penatua Long Yuan bersikeras pada tuan muda ini untuk memberinya beberapa petunjuk, sebagai wakil ketua Aula, jika saya menolak, itu benar-benar mustahil untuk dibenarkan. Ucap Qin Chen tiba-tiba tersenyum di bawah tatapan mata semua orang. Diaken dan penatua yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tiba-tiba menjadi sedikit mendidih dan bersemangat. Apakah kamu menerimanya? Ucap Penatua Long Yuan, matanya penuh dengan kegembiraan, dan semangat juangnya luar biasa. Haha, jangan katakan itu Tetua Long Yuan, bahkan jika semua tetua di tempat kejadian ingin menantangku, aku akan memberi mereka beberapa petunjuk dan menunjukkan jalannya. Aku Qin Chen tidak akan menolak, lagi pula, ini adalah tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai wakil ketua Aula. Ucap Qin Chen memandang semua tetua yang hadir dengan senyuman, dan suaranya nyaring, bergema di seluruh pulau pengrajin. Matanya benar-benar terlihat seperti wakil ketua Aula, menatap ke bawah ke arah para tetua ini, untuk memberikan petunjuk kepada Diaken dan tetua ini, seperti memandang juniornya. Ini membuat banyak Diaken dan penatua marah. Kata-kata ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar memperlakukan mereka sebagai junior? Zhen Yan Dizun dan Yao Guangzun juga terkejut. Qin Chen, dia, bahkan Tianzun perajin kuno dan yang lainnya yang diam-diam menonton di ruang diskusi dari kejauhan pun terkejut. Qin Chen ini tidak terlalu rendah hati, dia tidak hanya memprovokasi Penatua Long Yuan, dia juga bahkan memprovokasi begitu banyak Diaken dan penatua. Hehe, anak ini, benar-benar percaya diri. Apakah dia akan menantang semua penatua yang hadir? Mereka semua tertawa, tetapi senyum mereka dingin. Haha, bagus sekali, kalau begitu, ikut aku ke sana. Ucap Penatua Long Yuan berkata kepada Qin Chen, berbalik untuk pergi ke arena rahasia. Tunggu sebentar, ucap Qin Chen berbicara tiba-tiba. Penatua Long Yuan berhenti dan menoleh, mengapa, apakah kamu menyesalinya? Sudut mulutnya menggambarkan seringai main-main. Tolong berikan nasihat kepada yang lain agar tidak menyesal, seperti yang Anda lihat, saya sebenarnya sangat sibuk. Jika Anda telah selesai memberikan petunjuk, para tetua lainnya akan meminta saya untuk memberi arahan, saya tidak bisa langsung berhenti melakukannya, beri saja petunjuk sekaligus. Anda dapat memberitahu mereka segera untuk menghindari masalah. Jika tantangan ini selesai, siapa yang ingin diinstruksikan oleh wakil ketua Aula ini, saya tidak akan memperhatikan mereka. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, tetua yang tak terhitung jumlahnya sangat marah dan menggelegar. Awalnya, para tetua ini mengesampingkan pekerjaan mereka dan tidak melakukannya. Mereka datang ke sini karena tidak puas dengan Qin Chen. Sekarang Qin Chen begitu provokatif, bagaimana mereka bisa menahannya? Penatua ini juga ingin menantang deputi wakil kepala Balai Qin. Haha, saya telah hidup lebih dari 100.000 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat seorang pemuda yang begitu sombong. Bocah bau, saya juga ingin menerima tantangan. Ucap sekelompok tetua berdiri satu demi satu, mata mereka dingin, dan berkata dengan suara dingin. Untuk sesaat, suasana adegan itu sangat menakutkan, yang membuat wajah Zhen Yan Dizun dan Yao Guangzun sangat berubah. Qin Chen membuat marah orang banyak. Melihatnya secara kasar, setidaknya ada 30 tetua yang menonjolkan diri. Oh, ya, aku lupa satu hal. Ucap Qin Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata lagi, karena saya sebagai wakil ketua Aula juga sangat sibuk. Secara alami, saya tidak akan memberi Anda bimbingan gratis. Jika Anda ingin wakil kepala Aula ini memberikan petunjuk,
setiap kali seseorang harus membayar 1 juta poin kontribusi. Jika saya kalah, saya akan memberi kompensasi kepadanya untuk 1 juta poin kontribusi. Jika saya menang, 1 juta poin kontribusi akan dianggap sebagai biaya instruksi dari wakil ketua aula ini. Ucap Qin Chen dengan ringan. Apa? 1 juta poin kontribusi? Apakah orang ini gila? Ucap banyak tetua terkejut dan gempar. Wajah Zenyan Dizun berubah, dan dia buru-buru ingin mengingatkan bahwa ada lebih dari 30 penatua. Jika dia kalah, bukankah Qin Chen harus membayar lebih dari 30 keping harta Dizun? Bisakah dia membelinya? Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Qin Chen luar biasa, Zenyan Dizun hanya melihat Qin Chen menekan penatua Gusu di Kam Tiangong, tetapi di antara para penatua yang hadir, tidak sedikit yang lebih kuat dari penatua Gusu. Tapi Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada banyak tetua, kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tiangong. Anda bahkan tidak dapat memberikan 1 juta poin kontribusi bukan? Juga, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya tidak mampu membayar, saya memiliki banyak hal baik, dan sebagai wakil ketua aula, saya tidak akan bergantung pada Anda. Baiklah, Penatua Long Yuan, pimpin jalan. Ucap Qin Chen tersenyum pada Penatua Long Yuan. Hati Penatua Long Yuan tenggelam. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia benar-benar merasa menyusut. Pada titik ini, Penatua Long Yuan tidak bisa mundur secara alami. Hahaha, baiklah, wakil ketua aula benar-benar mendominasi. Ikutlah denganku, ucap Penatua Long Yuan tertawa. Sosoknya bergetar, dan langsung membawa Qin Chen menuju ke arena tantangan. Qin Chen mengikuti dari dekat, Zenyan Dizun dan Yao Guangzun mengertakkan gigi dan buru-buru mengikuti. Tiba-tiba, ketika berita itu tersebar di Pulau Pengrajin, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Pulau Pengrajin mendidih. Banyak tetua yang sedang dalam proses retret tidak dapat menahannya lagi, dan mereka meninggalkan gerbang satu demi satu, terbang keluar, dan bergegas. Untuk sementara waktu, Pulau Pengrajin, yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, langsung penuh dengan kegembiraan.